Udah, Be? Oh, udah Kak. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibuat formal, dibuat santai aja. Siap, boleh Wak. Aman, aman. Oke, aman ya. Jadi, Aman, Pak. ABT, saya kenalin dulu. Berarti aja ABT adalah salah satu mahasiswa magang di Jepang ya. Berarti Betul, mengangkatnya Pak. nama asli teh Ahmad Berliumsah Ikmaluddin. Ya, D double D, Oke. B R Y, nggak pakai I. Eh, pakai I. Oke, betul. Terus berangkat ke Jepang teh bulan apa? Bulan Januari tanggal 9, Bulan Januari 2023. tanggal 9 ya. Berarti sekitar berapa bulan? Sekarang tuh ada berapa bulan? Menuju 3 bulan. Menuju 3 bulan. Oke. Baik, jadi Kang Abe, Bapak teh mau ini, mau nanya-nanya tentang sistem pendidikan vokasional di Jepang. Nah, itu yang pertama. Jadi yang Kang Abe rasakan ini mah relate atau enggak sih pekerjaan yang Kang Abe apa yang Kang Abe lakukan sekarang dengan apa yang didapat di bangku perkuliahan gitu. Gimana tuh? Sebenarnya relate, Pak. Banyaknya relate. Tapi kalau secara teori mungkin agak-agak sedikit ada banyak 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 atau sedikit berbedanya. Kan kalau teori mah mengenalnya dari gambar doang atau tulisan aja. Pas di lapangan ada beberapa yang sama, tapi ternyata lebih luas dari itu gitu Pak pengertiannya. Misalkan kayak, oh ternyata si bentuk lekukan kerang tuh kalau digambar tuh kayak gini. Tapi pas prakteknya tuh ternyata lebih lebih rumit lagi gitu. Dalam dalam kalau lihat si bentuk kerang tuh lebih rumit lagi gitu. Kan kalau dalam teori itu ada bagian-bagian kerangnya gitu, bagian untuk buang airnya sebelah sini, tapi pas pada prakteknya lebih rumit lagi gitu, harus lebih menganalisis lagi. Terus kalau pas pada prakteknya mah sama aja sih Pak, yang dipelajari di kampus gitu, kayak budidaya kerang yang dijelasin Pak Agung sama aja kayak gitu. Cuman bedanya di sini tuh tergantungnya bedanya tuh karena ada musim, musim dingin dan lain-lain gitu. Kan kalau di Indonesia mah ya udah panas sama hujan gitu. Udah Kalau di sini beres. lebih kompleks aja karena ada musim dingin gitu, musim Oke, panas, semi. oke. Oke, sorry. Sebelum ke lebih jauh teh, Kang Abe teh magang teh di mana? Coba disebutkan dulu yang jelas dan gamblang gitu. Jadi saya sekarang lagi magang di bahasa Indonesia-nya mah PT lah berarti ya. PT Ya, Bizen Kaisan. Tepatnya tuh di Kota Bizen di Prefektur Okayama. Prefektur itu kayak provinsi profesional. di Itu teh bidang jauh, kerang. jauh nggak dari hingar-bingar keramaian dan hedonisme? Bizen tuh salah satu kota gede tapi bukan kota yang ramai banget gitu. Jadi isinya Oke. tuh kebanyakan ya umur 40 gitu Pak. Anak Oh, mudanya pada ngerantau ke kota gede. oh, anak muda. Jadi kehidupan Abe di sana teh, ya, namanya Ahmad Berilium dipanggilnya Abe ya. Oke. Jadi kehidupan Abe itu sebetulnya kebanyakan dengan orang-orang tua ya, jarang dengan orang-orang Betul, muda. banyaknya orang tua. Tapi ada lah anak mudanya masih ada. Masih ada. Ada lah, Oke. tapi jarang. Oke, jadi fokus pekerjaan yang di sana tuh adalah ngapain kerang, kan tadi cerita kerang. Ya. Kalau pada awalnya kan, pada awal magang tuh kan, pada awal wawancara tuh kan dikasih taunya kita tuh akan kayak cuman bukain kerang gitu. Kayak bukain Hmm. kerang, bukain daging kerangnya gitu. Tapi pas pada praktiknya sampai di sini, sebenarnya lebih luas lagi pekerjaannya. Hampir semuanya dikerjakan malahan, Wak. Mulai dari kan dalam proses kan udah mungkin nanti teman-teman bakal belajar soal pengolahan hasil perikanan gitu. Nanti tuh bakal ada praproduksi, produksi sama pasca produksi. Kita tuh mulai Oke. dari praproduksinya belajar, apa dikerjain, Hmm. produksinya dikerjain sampai praproduksinya juga dikerjain. Mulai dari kita ngambil ke istilahnya itu KJA, kalau bahasanya Hmm. IKADA gitu, ngambil kerang tuh ke KJA-nya, ke IKADA-nya ngelaut.
Terus beres ngelaut tuh si ikannya tuh kan produksi, diproses, dicuci, dipotekin kan ada kerang tuh kan nggak satu-satu ya, nggak single-single Hmm. gitu kayak teman-teman yang single, tapi banyak yang double, triple gitu. Nanti dipotekin tuh satu-satu. Itu tuh kurang lebih per hari itu bisa lebih dari 10 ton buat ngambil Satu orang, kapal. AB doang, Hah? AB Enggak, aja. bertiga motekin Oh, tuh. bertiga. Berarti Iya, AB itu bisa memakan satu hari itu bisa peletek peletek kerang tuh sampai berapa ton? 3 tonan. mungkin bisa 3 4 ton Luar bisa, biasa. Pak. Emang cukup sangat lumayan gitu, Pak. Dan itu tuh ditarget, Pak. Sekarang tuh karena sekarang musimnya mau habis, musim Hmm, dinginnya mau habis, mau masuk ke musim semi dan panas, jadi si kerang tuh betul. harus dihabisin. Soalnya kalau lewat musim dingin, kerangnya biasanya pada mati gitu, Pak. Jadi target Oh. sebelum akhir bulan harus sudah habis semua. Makanya sekarang tuh hari-hari sekarang tuh sebelum jam 12 kan ngambil pagi nih, ngambil ke KJA ngambil kerang 10 ton. Ces, sampai di darat langsung diproses jam 8, dari jam 8 itu mau tekin sampai jam 12 harus habis semua tuh 10 ton tuh. Yang Hmm. ngerjain cuma bertiga. Ngerjain bertiga itu tuh. AB dan Bertiga doang, Pak. Ada AB, Aldo, sama satu lagi orang Jepangnya. oh, AB Ada Aldo. Aldo senpainya. tuh temen eh Ya, ya temen sama-sama dari PKP satu angkatan. ya. Satu lagi orang Jepangnya. Iya, Oke, oke, terus oke. setelah proses motek-motekin kan, nanti dibawa pakai mobil ke ibaratnya itu kayak pabrik gedenya gitu. Hmm. Jadi kan tadi itu ada sebuah ada gedung, itu dibawa ke suatu gedung yang sharing gitu, sharing sama perusahaan kerang lain gitu, sharing-sharing, sharing peruangan gitu disewain. Nah, di situ tempat proses kayak motek-motekin. Nah, di situ dibawa tuh ke pabrik yang gedenya, yang di sana Hmm. tuh ada banyak orang gitu. Ibaratnya ada 10 orang lebih lah gitu buat yang ngerjain lain-lain gitu, dibawa ke situ. Nah, nanti di situ tuh dicuci. Nah, biasanya AB tuh yang bagian cucinya, yang bagian nyuci kerangnya, Hmm. apa ya, expertise jobnya tuh bagian nyuci lah Oh intinya gitu. mah. Oke, oke. Nah, kalau kalau Aldo mah expertise-nya tuh bagian ke KJA atau ke IKADA gitu ngambil kerang. Dia Oh, ngambil ngelaut kerangnya. paling ini expertise-nya. AB pokoknya nyuci, nyuci ya, sehari itu 10 ton ya. Oh, luar Terus biasa. setelah dicuci tuh nanti tuh Pak, setelah dicuci tuh di apa, tumpahin ke meja, ada meja yang gede tuh. Eh, Nanti tuh ada sekitar 4 atau 5 orang yang soji itu kayak apa ya, ngebersihin lagi dari kerang-kerang, apa ya, kerang-kerang kecil kayak tritip gitu, kerang-kerang tritip, jamur-jamur dan lain-lain gitu, yang kotoran-kotoran kecil gitu. Nah, setelah dari situ nanti dimasukin ke dalam ember, di ember tuh dimasukin ke dalam jaring kecil, namanya itu di sini tuh sebutnya neto. hmm. Nah, atau cocing, bahasa bahasa sini juga artinya cocing gitu. Dari cocing itu, udah dalam cacing tuh, cocing itu kan jaring. Itu dibawa pakai nifto. Nifto tuh kayak apa ya? Alat berat gitu, kayak cord, apa ya istilahnya tuh. Pokoknya alat berat yang ininya dua tuh, buat angkat Pak, Oke. naik turun. Kayak Ini gitu. Karlip. Nah, gitu Carlift. Nah, diangkat pakai itu, bawa ke kapal. Dah, dari kapal tuh dibawa lagi ke IKADA, Pak, ke KJA, Ya, KJA. disimpan lagi Kada di tuh KJA KJA. ya. Kerama jaring apung disimpan lagi di KJA. Itu tuh buat bikin si kerangnya tuh lebih fresh lagi gitu kan. Udah kita proses, udah kita bersihin dan lain-lain. Simpan lagi di KJA selama beberapa hari biar fresh lagi, yang udah dipotek-potekin tuh. Nanti beberapa hari kemudian kalau misalkan ada pesanan pesanan dan lain-lain yang buat dijual, ngambil ke Hmm. IKADA yang di dalam cocing, dicuci lagi 2 kali, baru di packing gitu. Hmm. Kurang lebih kayak gitu Pak. Oke. Per, Oke. Nah, per 1 kilonya sekitar 500 atau 700 ribuan Pak. per kilo kerangnya tuh. Iya, Oke, mantap berarti ya. Nah, itu tuh berarti sebelumnya kita belum pernah belajar kan di belum Pak. kampus tuh. Jadi Belum. pas ke sana pas langsung diajarin, tapi setidaknya kita tahu cara proses budidaya di sana kan, cara Hmm. ya pengetahuan dasar terkait budaya budidaya kerang di sana ya. Oke, 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 oke.
Nah, yang ini tuh kenapa sih ngambil orang Indonesia? Emang orang Jepangnya nggak ada yang harus ngurusin hal demikian begitu. Nah itu. Nah, mengapa harus ngambil orang magang di Indonesia? Nggak ngambil orang-orang teman-teman yang dari Jepang aja gitu. Orang-orang Jepang sendiri bisa nggak kerja seperti itu? Kalau untuk orang Jepangnya, jadi kan kebanyakan tuh kan orang tua Pak di sini tuh. Hmm. Jadi biasanya orang-orang tua tuh kerjanya tuh nggak dikasih yang berat gitu Pak. Nah, Hmm. kerjaan yang berat-berat tuh dikasih ke anak muda, tapi kan anak mudanya pada ngerantau ke kota, Pak. Ya, betul, Jadi betul, betul. sedikit, jadi sedikit yang bisa kerja kasar lah ibarat kerja kasar kayak gini Oke. gitu. Makanya mereka ngambil ke Indonesia. Kenapa ke Indonesia? Kenapa nggak Vietnam atau ke Thailand gitu kan? Ngambil Betul. tenaga kerja asingnya. Hmm. Katanya nih kata kata salah satu teman orang Indonesia yang kerja di sini juga bilangnya tuh katanya orang Indonesia tuh lebih lebih giat gitu kerjanya, lebih cepat gitu daripada orang lain, daripada Hmm. negara lain gitu. Atau beda Ya, ya. katanya kerjaannya gitu, Pak. Kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau misalkan orang Jepang sendiri, pekerjaan itu tuh khususnya untuk lulusan S1, sarjana, atau selevel apa gitu lulusan pekerjaan yang sekarang dikerjain deh. Malahan sekarang bosnya itu bos gini-gini. Kan di perusahaan tuh kan ada bos atau saco. Si Ya. bosnya itu punya anak, anaknya tuh umur 33-an udah nikah. Nah sekarang tuh ibaratnya tuh si anaknya tuh dipanggil bos juga, udah mau turun perusahaan tuh ke anaknya gitu. Hmm. Mm-mm. Si bapaknya juga, kalau si bapaknya mah atau si bos gedenya mah nggak tahu itu lulusan apa. Tapi si Hmm. anaknya mah SMA gitu. Malahan SMA tapi udah jadi bos besar gitu ibaratnya tuh. Oh gitu. Ah, Oke. temennya juga kan ada tuh bestinya lah, top bestie dari Oh. si anak bosnya itu Hmm. sama lulusan SMA Pak. Malahan di sini ada pernah beberapa kali ada anak aruba itu atau anak kerjaan part time gitu. Ada tiap hari Minggu gitu. Ada pernah waktu itu anak anak SMP gitu, anak SMA yang hari liburnya kosong gitu ikut kerja Hmm. gitu buat part time sebenarnya. Jadi nggak Berpart time jarang itu. mah yang S1 tuh gitu. Oke, oke, oke. Jadi memang itu tuh hasil budidayanya budidaya kerang. Dia join karena butuh tenaga kerja mungkin ya. Join ke lembaga. Berarti sih pekerjaannya memang mungkin bukan sebetulnya itu bukan untuk yang sarjana. Kalau Betul. di Jepangnya sendiri gitu. Nah, kalau yang Ya, sarjana mungkin levelnya adalah membudayakan atau yang lain karena porsinya memang magang sih sekarang. Magang itu kan melihat pekerjaan yang ini. Tapi secara ini relate mah relate. Tapi ke orang sana pun juga yang sarjana nggak akan mungkin ngerjain pekerjaan itu kan ya. enggak Pak. Gengsinya tinggi Pak. Susah di sini. Oh, gimana gimana ceritanya tuh? Kalau jadi biaya kuliah di sini tuh cukup cukup sangat lumayan mahal gitu. Katanya kan serba murah dan gratis. Kata dia Bapak. Kalau murah dan gratis pasti banyak yang kuliah, Pak. Nyatanya kan enggak, Pak. Oh, gitu. Karena mahal, justru karena mahal dan lain-lain gitu. Karena serba mahal, Pak. Nikah juga mahal di sini, Pak. Oh iya. Lahiran Nggak, mahal. jangan dulu nikah dan lahiran ini kerja aja dulu. Ya, Kita kan bahasnya kuliah porsi-porsi kerjaan nih. kuliah kuliah mahal, Pak. Kuliah mahal, Kuliah mahal, makanya gimana jarang. gimana? Terus belajar tuh buat orang Jepang tuh nggak semuanya suka belajar gitu. Sama aja kayak orang Indo gitu. Oh, Kayak katanya kan apa ya? orang Jepang mah rajin-rajin. Rajin Pak, kalau kalau soal gitu mah rajin. Rajin itu maksudnya di sekolah rajin udah gitu. Beres sekolah malas biasa gitu, kayak orang Oh, ya gitu. kayak kita aja gitu Pak. Ya kan Jadi terlihat terlihat disiplin ya sehari-hari. gitu. Jadi makanya banyak orang bilang tuh bahwa orang Jepang tuh bermuka dua, padahal mah emang emang iya bermuka dua gitu. Kalau ada di Oh, tempat umum gitu, ya emang gitu kayak wah rapi, rajin dan lain-lain. Tapi ketika ya udah gitu sama teman dekat atau lagi sendiri mah ya udah gitu Pak. Beda lagi, beda kayak beda orang gitu. oh gitu. Jadi berkepribadian ganda lah istilahnya. Bukan Mungkin sih, Pak. mungkin bukan begitu ya. Tapi Bukan mungkin, Pak. bukan ya. Tapi maksudnya ya selayaknya orang normal aja lah kalau misalkan Iya, lagi tahu ini itu tahu tempat gitu, Pak. Kalau tahu-tahu ketika tempat. ya kita harus rajin, rajin, rajin. Tapi Karena yang sebenarnya males sih. tercermin di di budidaya di paradigma kita orang Jepang tuh rajin, Rajin, Pak. pekerja keras gitu. Kerja keras.
Betul Tapi itunya ketika mah. waktunya betul, Pak, tapi ketika Oh, waktunya istirahat ya udah males gitu, males mah males aja, Pak. oke. Jadi ada porsi kerjanya yang pas ya. Ada Hmm. Itu lebih ke bukan budidaya ya, apa? Budaya. Nah, itu lebih ke budaya. budaya. Nah, budaya. Berarti kalau Budaya orang yang Jepang di Indonesia kerja juga berarti kan kalau misalkan malas ya ke bawah malas sebetulnya ya. iya Kalau itu, orang Pak. orang kita ngikut sama orang Jepang ya karena budayanya udah diatur budayanya ini ya Kayak gitu. apa Iya. rajin ya ke bawah rajin. Cuma Iya, soal soal lingkungan berarti kan. betul. Ya kayak Betul. kita aja, we, Pak. Di Indo misalkan kita buang sampah sembarangan, misalkan datang ke Enggak Jepang sih atau ke sekarang mah Singapura, ya di Indonesia alhamdulillah kayaknya gitu. enggak sih. Alhamdulillah. Misalkan kita datang ke Singapura atau ke Jepang gitu, kita nggak buang Ya, sampah karena emang malu gitu. iya, Jadi emang karena budayanya aja, lingkungan iya. budaya itu Karena bagus. lingkungannya sudah terkondisikan seperti itu ya. Oke, oke. Betul. Oke. Nah, terus kan ada teman orang-orang Jepang tuh. Mereka tuh bersekolah gimana sih di sana, Be? Sehingga ya maksudnya kehidupan mereka tuh bersekolah tuh seperti apa sih? Yang Abe tahu selama di sana gitu. Sekolahnya tuh sebenarnya nggak terlalu tahu banyak, tapi kalau yang dilihat tuh sangat template gitu, Pak. Jadi kehidupannya tuh sangat bener-bener harus pada porsinya gitu. Kayak Hmm. tadi. Jadi dididik di sekolah tuh bener-bener harus tahu porsinya gitu. Kalau lagi sekolah berangkat jam segini harus jam segini, nggak boleh telat, nggak boleh apa gitu. Jadi Hmm. pembelajarannya juga kayak awal-awalnya tuh banyaknya tuh soal itu etika dan lain-lain gitu, kayak etika apa ya, bersosial gitu, Oh, bersosial di etika lingkungan sosial tuh bersosial. kayak Ya. gimana. Makanya dari kecil tuh benar-benar apa ya, sopan dan lain-lain. Malahan pernah tuh waktu naik mobil lagi ngambil apa ya, tripang gitu Hmm. sama bos gede tuh. Ada anak kecil, anak kayaknya anak SD-an ya, anak kelas 2 atau 3 mau nyebrang jalan gitu. Dia tuh ini dikasih jalan sama bos tuh. Terus dia lewat gitu, nyebrang. Terus udah nyebrang tuh kan kalau anak Indonesia mah ya udah gitu lewat mah lewat aja gitu. Ini mah tunduk dulu gitu. Arigato gozaimasu gitu. Sangat bener-bener sopan gitu. Oke. Bener-bener Karena tahu itu etika yang dan tahu terima diajarkan kasih. adalah etika ya. Iya, bener Pak. Jadi bener-bener gitu. Soal etika tuh. Disiplin lah pokoknya di sekolah juga bener-bener disiplin. Template semuanya sama Pak. Sepatu, tas, nggak ada yang aneh-aneh Pak. Kalau di Indo kan tas aneh-aneh gitu, masing-masing beda yang paling bagus Hmm. siapa gitu. Di sini mah template semuanya sama, tasnya kotak gede udah gitu. Hitam Nah, tuh. Jadi sekolah tuh untuk sama rata, bukan sama untuk rata. menyatukan perbedaan ya. Betul Pak, sama rata di sini. Oke, Beda oke, oke. tipis di Indo. Kayak gitu sih ya ininya. Tapi kalau saya nanya, misalkan baik, gimana yang SD-nya di sana tuh gimana, SMP-nya di sana gimana, SMA-nya atau SMK-nya mah belum belum tahu banyak berarti ya? Belum sih, Pak. Belum sih ya. Tapi Belum kalau ini. Soalnya takut juga, Pak. Belum berani nanya-nanya. Soalnya pernah ada kasus tuh, ada yang nyapa anak kecil dilaporin polisi, Pak, di sini. Bahaya. gimana gimana? Di sini, Pak. Di Jepang ada tuh yang nyapa anak kecil terus dilaporin polisi. Oh, enggak kalau misalkan nanya ke teman kamu yang orang Jepang, nanyain kalau dulu dia kuliah SD-nya gimana, SMP-nya gimana, kalau nggak SMA atau SMK-nya gimana. Ya jenjang pendidikannya kalau di kita kan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun atau SMK 3 tahun. Nah, terus kalau misalkan SD itu yang diajarinnya sih di Jepang apa aja, kalau misalkan di Indonesia apa aja. Nah, mungkin next time kita ngobrol terkait itu kali ya, biar Boleh, bisa Pak. biar bisa compare apa sih yang bikin orang Jepang Berbeda. itu berbeda, punya etika yang bagus. Tapi yang jelas ketika mereka ngambil teman-teman dari kita dari Indonesia, yang jelas itu satu, minimal ada background basic ya yang Ya, sesuai, betul. ada background basic yang sesuai. Yang kedua ada background mereka juga searching berarti melihat perbedaan, mengcompare antara negara-negara lain ya, sehingga Betul. senang ngambil tenaga kerja dari kita. Yang maksudnya tenaga kerja dibilang magang ya, tuh, tenaga kerja magang. Oke, apalagi ya? Nanya apa lagi nih? Apalagi, Pak.
Ya itulah paling ya. Jadi yang diambil bisa disimpulkan kegiatan vokasionalnya ini memang eh, sektor perikanan kelautan sangat seksi nggak sih, Be? Kalau menurut kamu, kan vokasi bidang kejuruan gitu. Di Hmm, negara kita dengan compare di negara lain sangat seksi nggak sih? Seksi itu dalam bidang pengolahan usahanya gitu. iya. Kalau kalau dilihat dari negara kita gitu ngeliat negara Jepang, kayaknya menarik gitu Pak. Seksi banget Pak untuk perikanan tuh. Soalnya kan di Jepang mayoritas emang makannya seafood. Jadi Hmm, jarang kayak makan ayam dan lain-lain itu jarang. Paling itu mah kayak party lah gitu seminggu sekali atau sebulan sekali gitu makan oh, hari-hari mereka makan eh, ikan berarti. makan ikan Pak tiap hari Pak. Hmm. Makan cumi dan lain gitu. Malah di sini ada tuh pasar sebutnya tuh Manaichi pasar. Itu tuh kayak pasar gitu di sini tiap hari Minggu doang. Itu isinya cuma ikan doang gitu. Bener-bener literally cuman ikan gitu. Cumi-cumi gitu, taco gitu, gurita gitu kan. Cuman bener-bener ikan gitu yang dikonsumsi utamanya tuh. Kalau lihat dari negara kita gitu, menarik banget gitu Pak. Kalau misalkan dari kejuruan perikanan gitu ke sini gitu buat buat kerja gitu nyari modal gitu. Menarik Pak, kerja di sini tuh cukup menguntungkan. Nanti Menguntungkan pulang-pulang ya. ke Indonesia buka usaha sendiri gitu di bidang Oh. perikanan gitu. Oh enggak, maksudnya mau spill gaji di sana ini teh. Enggak, Pak. Jangan, Pak. Oke Ini oke mah tapi jalan pintas aja, jalan intinya pintas. menarik lah begitu ya. Menarik, Pak. Oke, Kalau lebih menarik menarik. lagi kalau bisa dikembangkan di Indonesia, Pak. Nah, menurut Abe Tapi bisa nggak apa yang didapat di sana bisa dikembangin di Indonesia nggak? bisa, Pak. Tapi pasarnya, pasarnya rada kurang di Indonesia tuh. Di Atau Indonesia kan kita teh harus pasarnya, merubah stigma pasar kita harus nah itu, banyak Pak. makan ikan. Kalau mereka kan memang stigmanya eh, makan ikan tiap hari. Kalau kita mah mungkin yang payunya yang laku payu, sorry. Yang laku tuh peternakan ayam boiler mungkin pasti laku Ayam, tuh. ya. Karena orang kita senangnya makan makan ayam. Kalau sekarang makan ayam kampung misalkan, karena mungkin senangnya makan makan ayam. Gitu. Mungkin di beberapa tempat yang makan ikan, tapi harga-harga ikannya ikan laut di sana murah mahal. Lumayan sih, Pak. Kemarin tuh, kemarin hari Minggu beli cumi-cumi tuh. Cumi-cumi. Satu bungkus itu berapa ratus gram gitu, 50.000 Hmm. gitu. Terus cukup lumayan sih Pak. Biasanya rata-rata di atas 30.000, di atas 50.000 gitu. Per Ikannya tuh gram nggak atau ada per kilo itu teh? per gram Pak. Yang per kilo lebih mahal lagi Pak. Bisa, Oh, berarti lebih murah di Indonesia dong. Bisa dapat ikan harga 50.000 sekilo kan? iya lebih murah Indonesia Pak Di untuk ikan. Indonesia ya. Tapi di sini kualitasnya bagus Pak. Di di sini malah ini Pak, tripang. Tripang dimakan Pak. Hmm. Kalau di kita, Untuk di Indonesia paling ini orang Chinese doang. Soalnya di sini juga si tripangnya tuh ada yang buat diekspor ke Cina karena orang-orang Cina suka makan tripang kata bos tuh. hmm. Oke, 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 oke. Menarik, menarik ya. Jadi poin-poin kita ngobrol siang ini teh atau apa? Malam, 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 malam bukan siang, malam ya. Oh, Malam. Berarti malam ini teh satu pendidikan vokasi itu adalah yang sekarang yang diajarkan Indonesia minimal dasarnya sudah dapat. Ketika ya betul. kamu magang keluar itu ada proporsi dasarnya udah dapat. Yang Nggak terlalu kedua bingung lah. nggak terlalu bingung. Yang kedua adalah eh, jenis pekerjaan yang kamu lakukan itu selalu di-guide dulu sebelum kita memulai. Betul, Ya, itu ada memang pengajaran dulu harus ngapain prosesnya dan lain sebagainya. Dan saya lihat tadi proses dari ngambil, bukain kerang sampai panen sampai mau diolah itu adalah proses apa namanya pengolahan hasil ya. pengolahan. Tap- Pengolahan hasil tapi belum ke produk, berarti masih ada tahap selanjutnya. Iya, dimasak dan Nah, lain-lain itu. Itu urusan nah, pembeli gitu. nah, itu urusan membeli. Jadi yang penting siap untuk dimasak sampai ke situ. Iya, Nah, terus budaya kerja di sana kalau dikaitkan di vokasi memang tergantung lingkungan ya. betul. Karena kita di sana mengadaptasi budaya kerja di sana dan sebagainya. Nah, apalagi tadi teh. Oh, terus bayaran. Bayaran mah cukup apa namanya? Sangat besar gitu.
Ya, sangat besar lah. Cukup bantu untuk modal kalau misalkan mau balik ke Ya, Indonesia. ya, modal nikah Oke. bisa, modal Udah usaha bisa. berusaha bisa ya. Betul, betul, betul. Nah, Terus tadi ngobrol-ngobrol sedikit, yang orang Jepang tuh yang paling penting adalah etika ya. ketika tinggi itu Tuh. Pak. Jadi saling menghormati dan lain sebagainya. Oke lah, nah Abe, kita cukupkan dulu season ini mah biar nanti dianalisis oleh adik-adik kita semester berapa nih? Semester ya yang sedang kuliah Dua. lah kajian teknologi vokasi. Eh, Biar di riset sama mereka apa sih value yang diambil ketika orang kita magang ke sana. Oke, nuhun Kang Abe nya. Assalamualaikum Siap, atur warahmatullahi nuhun Pak. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.